Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas soal fisika dari salah satu sekolah dan soalnya ini fisika tentang kinematics ya. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Yuk kita langsung bahas saja. Sebuah sedan yang sedang melaju dengan kecepatan 90 km per jam berada 100 meter di belakang sebuah jeep yang sedang melaju 75 km per jam. Berapa detik yang diperlukan sedan untuk menyusul jeep? Dan di manakah sedan menyusul jeep? Oke, jadi untuk gambarannya kita mesti tahu dulu nih. Nah, berarti ini kan kita gambar garis lurus ya. Si sedan itu dia ada di belakangnya di sini ya. Ini kasih S untuk sedan. Nah, yang ini di depannya ini ada jeep. Nah, ini mobilnya misalnya gerakannya ke kanan gitu ya. Arahnya tuh dia mau ke kanan aja. Nah, dia bilang ini jarak mereka berdua itu 100 meter ya. Jadi sedan itu nih kalah nih di belakangnya. Tapi kecepatannya itu si sedan lebih cepat 90 km per jam. Nah, ini kalian harus convert atau ubah dulu ya menjadi satuan internasional yaitu meter per second. Nah, caranya bagaimana? Untuk si sedan 90 km per 1 jam itu artinya 90.000 meter per 3.600 second. Nah, di sini dapat 25 meter per second. Sedangkan untuk si jeepnya itu kan 75 km per 1 jam. Nah, itu berarti 75.000 meter dibagi 3.600 second ya. Ini saya pakai kalkulator hasilnya agak jelek sih ya. Tapi nggak apa-apa. 20,833 meter per second. Nah, ini sudah ada kecepatannya ya. Sekarang yang ditanya adalah berapa detik yang diperlukan sedan untuk menyusul jeep. Saya ajarkan nggak pakai rumus ya. Saya ajarkan pakai pengertian. Jadi begini, kalian bisa lihat di sini angkanya ya. Jadi si sedan itu walaupun dia posisi di belakang, dia tetap lebih cepat ya. 25 meter 1 detik. Jadi sebenarnya dalam 1 detik si sedan yang ada di belakang itu menempuh 25 meter. Make sense dong ya. Sedangkan si jeep yang ada di depannya 1 detik menempuh jaraknya cuma 20,833 meter. Jadi sebenarnya dalam 1 detik jarak mereka lebih dekat berapa? Dalam 1 detik jarak mereka lebih dekat dikurangi ya ini ya 4,166 meter karena si sedan yang di belakang itu lebih cepat ya karena dalam 1 detik dia nempuh 25 meter yang jeep yang di depannya 1 detik nempuh 20,833 berarti nanti akan kekejar lama-lama. Nah, selisihnya 1 detik itu 4,166 meter, makin dekat ya. Si sedan itu bisa menyusul nanti. Nah, cuma kapan? Nah, berapa lama, berapa detik kan? Nah, kita lihat di sini, jarak mereka tuh 100 meter. Dalam 1 detik, si sedan itu bisa bisa lebih cepat ya, menyusul 4,166. Nah, berarti kita tinggal menggunakan perbandingan 100 dibagi 4,166, kalian nanti akan dapat sini 24 second ya. Dengan menggunakan perbandingan simpel ya. Nanti dapat ya. Jadi 24 detik kemudian si sedan posisinya udah pas sama. Jadi 24 detik kemudian posisinya itu adalah sebagai berikut ya. Nanti endingnya tuh nih saya tambahkan. Nah, di sini ada sedan dan ada jeepnya nih barengan di sini ya. Ini di detik ke-24. Nah, ada satu pertanyaan tambahan di sini adalah di mana sedan. Nah, di mana ini merujuk ke posisinya. Nah, kalian bisa menggunakan formula distance velocity kali time ya. Di sini kalau saya lihat dengan kunci jawabannya, velocity yang dipakai itu yang 25 nih, dikalikan 24. Nah, hasilnya di sini kalau kalian coba hitung pakai kalkulator, 25 kali 24 kan 600 meter. Ini dari A, maksud gurunya ini mungkin maksudnya dari posisi awal si sedan ya. Jadi 600 meter ini adalah tempat di mana si sedan bisa menyusul jeep ya dari posisi awalnya. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Kita ada 3 pertanyaan. Kalau ngerasa terlalu cepat boleh di pause video ini ya. Jadi saya usahakan untuk menjelaskan konsep-konsep fisika jangan terlalu pakai banyak rumus ya. Ini soal pertama saya jelaskan nggak pakai rumus ya, pakai logika. Oke, kita lihat soal yang berikutnya yuk. Oke, sebuah kereta api ekspres mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, ini 90 km per jamnya kita harus convert ya. Kita langsung convert ini sesuai konversi yang tadi. 25 meter per second. Tiba-tiba kereta itu direm mendadak dengan perlambatan sekian. Setelah berapa detik, kereta itu menempuh jarak 21 meter dari saat kereta itu direm. Kalian boleh menggunakan rumus ya.
Sini ada rumus, mungkin lebih cepat ini kalau pakai rumus. Rumusnya seperti ini. Jaraknya kita S itu untuk jarak 21 meter, VI 25, yang ditanya T ya, tambah setengah. Nah, A-nya itu negatif karena dia perlambatan. Ya, jadi di sini persamaannya, jadi persamaan kuadrat menjadi seperti ini. Kita coba rapikan bentuknya. Jadi 4T kuadrat kurang 25T, tambah 21 sama dengan 0. Kita coba faktorkan. Kita coba faktorkan ini jadi 4T, ini T, min 1, ini min 21. Ya, jadi T-nya 1 second, atau T-nya bisa 21/4 second. Ya, ini atau ya. Untuk pertanyaan ini, kita mengambil angka time yang paling kecil di antara jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah 1 detik kemudian kereta itu sudah menempuh jarak 21 meter. Ya. Ini soal yang kedua. Soal ketiga cukup sulit, tapi kita coba kerjakan pelan-pelan ya. Oke, ini soal ketiga. Mobil A dari keadaan diam bergerak lurus dipercepat dari P ke Q ya. Jadi ini ada 2 kota. Dari P ke Q. Jaraknya mereka adalah 160 meter nih ya. Nah, si A itu gerak dari awalnya nih kecepatannya diem ya. V inisialnya awalnya diem dari 0, tapi dia acceleration-nya itu 5 meter per second square. Sedangkan si B dari Q ke P, dia itu 8 detik sebelumnya udah jalan. Ya, kecepatan awalnya itu adalah 10 meter per second, A-nya itu 1 meter per second square. Nah, ditanya di sini hitung kapan dan di mana kedua mobil itu bisa ketemu. Oke. Berarti kita harus cari dulu ini ya. Ini adalah jarak di mana Q udah jalan duluan 8 detik sebelumnya. Ya. Cara mencarinya kita bisa menggunakan formula S VIT plus setengah AT kuadrat. Ya. VI-nya itu V itu tadi 10, T-nya 8 detik, setengah kali 1 kali 8 square. Nah, S ini kelihatan bisa didapat 80 tambah, 32, hasilnya 112 meter. Ya, oke. Jadi, di sini ternyata, oke ini nggak sesuai skala ya. Kita coba buat yang sesuai skala. Nah, ini. Berarti segini 112 meter. Berarti sisanya adalah 48 meter ya. Di mana si P dan Q bergerak bersama-sama. Oke. Nah, sisa 48 meter itu kita akan coba menghitung ya. Jadi 48 meter itu posisinya kayak gini nih. Ini 48 meter, mereka akan ketemu di tengah-tengah nih ya. Anggaplah di sini ya. Nah, ini adalah si SA, ini si SB ya. Ini totalnya adalah 48 meter. Berarti SA tambah SB adalah 48 meter, setuju dong? Nah, SA kita bisa hitung pakai formula yang sama. Nah, VIT plus setengah AT kuadrat. Sebenarnya yang SB juga sama. Tapi kalian perlu hati-hati nih, guys. Ya, ini sama dengan 48 ya. Ini saya kasih highlighter dulu ya, untuk membedakan mana yang punya si A, ini punya A. Lalu pakai warna biru, ini yang punya B. Oke, kita yang A dulu. Ini yang A gampang. Ini yang A. A kan dia bilang geraknya dari 0. Berarti ini VI-nya 0. 0 tambah setengah kali, setengah kali 5 kali T kuadrat ya. Karena kan ditanya kapan. Tambah, nah, ini kalian perlu hati-hati. VI-nya berapa nih? VI-nya B itu bukan 10, guys. Hati-hati, ini dangerous banget. Ingat, VI di sini adalah merupakan final speed dia setelah 8 detik gerak. Dia kan udah 8 detik duluan gerak. Jadi kalian harus menghitung dengan formula ini. Ya. Jadi ini adalah 10. Tadi A-nya 1, ininya 8. Jadi sebenarnya initial speed-nya dia adalah final speed dia sebelumnya gitu. Ya, ini perlu hati-hati sekali. Jadi di sini 18T tambah setengah kalikan 1 ini T kuadrat sama dengan 48. Ya, hati-hati ya. Kita rapikan bentuknya. Ini menjadi 5/2 sama setengah bisa menjadi 3T square plus 18T 48 sama dengan 0.
kita bagi 3 semua menjadi seperti ini. Dan kalau kita urai, nanti didapat T-nya itu sama dengan 2, karena yang satu T-nya negatif 8 tidak bisa ya. T itu selalu positif. Oke, nah sudah dapat waktunya sama dengan jawaban gurunya ya. Jadi waktunya adalah 2 detik kemudian ya. 2 detik dari sejak P berangkat ya. Artinya 10 detik sejak Q berangkat gitu ya. Nah, ditanya di mana bertemunya, kalau ditanya bertemunya ya mudah, berarti kamu tinggal masukin aja. Misalnya kalau patokannya dari kiri, dari SA, yaitu kan tadi 0 tambah setengah kali 5 kali T kuadrat, jadi SA-nya ini nanti didapat adalah 10 meter ya. Jaraknya adalah 10 meter ini. 10 meter dari titik A atau dari sebelah kiri. Oke, bagaimana guys? Begitu contoh dan pembahasan dari soal kinematics fisika. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Jika kalian punya pertanyaan, boleh drop di dalam kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.